Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita atas berkahnya bulan Ramadan, yang mana di dalamnya merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Seperti dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ikhwatil iman, Ramadan telah masuk ke dalam kehidupan kita ketika kita di awal menyampaikan marhaban ya Ramadan. Setiap kali apalagi memasuki bulan Rajab, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang penuh dengan harapan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami dalam bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kini bulan itu telah tiba, bulan itu telah masuk ke dalam kehidupan kita. Bulan Al-Quran diturunkan, bulan penuh lantunan zikir, bulan menahan hawa nafsu, bulan penuh taubat, bulan penuh limpahan ampunan, dan bulan penuh kemuliaan. Ikhwatil iman rahimakumullah, maka setiap manusia, termasuk kita di dalamnya, mempunyai tujuan hidup, harapan dan keinginan, juga cita-cita. Seringkali kita mempunyai harapan-harapan setiap kali Ramadan masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana ketika Ramadan itu berakhir? Maka ada beberapa harapan ataupun tujuan yang ingin kita capai dalam bulan Ramadan ini, yang mana bulan ini adalah bulan istimewa, bulan Al-Quran, di mana Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan, mentalakikan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Maka ada 3 hal yang harus menjadi target kita supaya bulan Ramadan pada saat ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan sebelumnya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa merancang sebuah kegiatan khususnya dengan Al-Quran ini. Karena bagaimanapun seringkali kita mendapatkan sebuah keterangan dari hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbagus bacaan kita di bulan ini, atau dikenal dengan istilah tahsin tilawah. Maka sudah seharusnya setiap masjid mengadakan acara khusus untuk kalangan orang-orang yang sudah seharusnya memang memperbaiki bacaan mereka. Tidak ajukan lagi, sungguh kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak seandainya kita dapat mengadakan acara ini, tahsin tilawah. Kita sebar di berbagai masjid. Ini adalah target pertama kita. Jadi kalau kita
sebagai seorang muslim pada saat ini bacaannya masih biasa-biasa saja, maka jadikan Ramadan kali ini adalah bulan di mana kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita atau tahsin tilawah. Yang kedua adalah bagaimana Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, bukan hanya buat kita sebagai seorang muslim, tapi juga kita bisa memperhatikan keluarga kita di rumah, anak-anak kita, istri kita. Seringkali kita lupa dengan hal ini. Maka program yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengaji bersama di rumah, bersama istri kita, bersama putra-putri kita. Maka sebagai orang tua yang di dalamnya kita punya amanah besar untuk mengawal, membimbing, mengawasi mereka sehingga ada ikatan keluarga yang kokoh. Karena inilah momentum Ramadan, momentum yang tidak mungkin kita dapatkan di bulan-bulan selain Ramadan. Maka jadikan mengaji bersama di rumah pada asar ataupun waktu-waktu yang khusus lainnya menjadi aktivitas yang istimewa. Masya Allah, di kebersamaan bersama Al-Quran insya Allah akan menambah keberkahan di keluarga kita. Yang ketiga, yang menjadi harapan besar atau tujuan mulia kita di bulan Ramadan adalah merenungi dan menghayati kandungan Al-Quran. Seringkali kita tidak sadar Ramadan demi Ramadan telah berlalu dari kita. Mungkin kita seringkali menghatamkan Al-Quran dan mencapai target hatam, tetapi tidak ada salahnya kita membuat satu rancangan pada bulan ini untuk membaca Al-Quran dengan mentadaburi atau menghayati isinya. Inilah yang menjadi PR kita pada saat ini. Bagaimanapun kita harus naik levelnya. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, sudah baik bacaan kita, maka naikkan levelnya. Bagaimana kita bisa menghayati kandungan Al-Quran. Kita tadaburi ayat demi ayat. Ketika kita mendapatkan bacaan tentang surga, maka dengan mentadaburi ada sebuah kerinduan untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Begitupun ketika membaca ayat-ayat tentang azab api neraka, maka kita sangat merasakan takut kita kepada Allah dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab api neraka. Inilah level yang ingin sedang kita naikkan, ya. Jadi Ramadan yang kita lalui mudah-mudahan semakin lebih baik lagi, karena kita menjadikan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kebersamaan bersama Al-Quran semakin intens, sehingga mau tidak mau kita sebagai seorang muslim harus punya target yang maksimal. Yang pertama tadi tahsin tilawah, yaitu memperbagus bacaan Al-Quran. Yang keduanya mengaji bersama keluarga di rumah menjadi sebuah kebersamaan yang istimewa. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah merenungi dan menghayati kandungan Al-Quran. Karena memang demikianlah tujuan Al-Quran diturunkan, supaya menjadi petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang pilihan karena kebersamaan kita bersama Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.